Wu Hao menatap Ziyuan sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Berkat Master Sekte Ling Yue dan rekan Daois Chen, aku bisa bertahan hidup. Ketika pendeta Tao Wuji melihat Wu Hao, dia segera melangkah maju dan membungkuk kepadanya. Tuanku, saya minta maaf atas penderitaan yang Anda alami. Pendeta Tao Wuji tahu bahwa jika Wu Hao tidak membawa pergi sang pemakan jiwa, tidak seorang pun dari mereka akan mampu melarikan diri. Setelah itu, semua orang duduk di dalam gua, dan Taois Wuji menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman mereka selama periode ini. Ternyata sejak perpisahan terakhir mereka telah membawa beberapa kultivator yang masih hidup untuk bersembunyi di kedalaman gunung bersalju ini. Iklim di sini dingin, energi iblisnya tipis, dan para kultivator iblis jarang datang ke sini untuk berpatroli. Namun, mereka diserang oleh para kultivator iblis beberapa kali, dan banyak kultivator mati. Kini hanya sedikit yang tersisa. Di mana Aolai? Apa dia tidak bersamamu? Tanya Wu Hao, matanya penuh kekhawatiran. Ziyuan menghela napas, raut wajahnya tampak sedih. Terakhir kali kita diserang para kultivator iblis, Komandan Aolai memimpin garda kekalsaran untuk melindungi kita dari serangan balik dan melawan para kultivator iblis sendirian. Akhirnya, beliau pun mati. Mendengar berita itu, semua orang terdiam, mata mereka dipenuhi kesedihan. Aolai, sebagai komandan pengawal kekaisaran kerajaan ilahi, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kerajaan ilahi, tetapi sekarang dia berakhir seperti ini, sungguh sangat disayangkan. Aolai adalah pahlawan kerajaan Tuhan. Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Wu Hao berkata dengan suara berat, matanya penuh tekad. Semua orang mengangguk, kemarahan mereka semakin kuat. Setelah itu, semua orang mendiskusikan rencana selanjutnya di dalam gua. Sekarang, mereka telah mengumpulkan semua kultivator yang masih hidup yang dapat mereka temukan, tetapi jumlah mereka hanya beberapa ratus, yang merupakan perbedaan besar dibandingkan dengan ratusan ribu jiwa iblis dan kultivator iblis di bawah Soul Devourer. Soul Devourer telah memperoleh manual pengorbanan dan bantuan 100.000 jiwa iblis. Kekuatannya tak terduga. Dengan jumlah kita yang sedikit, kita bukanlah tandingannya. Seorang biksu berkata dengan khawatir, apakah kita hanya akan menyaksikan tanpa daya ketika surga ke-6 dihancurkan oleh para pembudidaya iblis? Mata biksu lainnya dipenuhi keputusasaan. Wu Hao menatap semua orang dan berkata dengan suara berat, kita tidak boleh menyerah. Langit ke-6 adalah rumah kita dan kita harus melindunginya. Sekarang, satu-satunya harapan kita adalah mencari bala bantuan dari dunia lain. Kuil itu juga penuh dengan biksu dari Kian Dewa, yang berasal dari klan dewa yang sama dengan para biksu dari kerajaan dewa. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan para biksu dari kerajaan dewa dibantai. Saya telah memutuskan untuk membawa rekan Daois Chen ke istana Raja Ilahi untuk menemui Master Istana keempat dan meminta bantuannya. Ketika semua orang mendengar ini, secercah harapan melintas di mata mereka. Kuil itu sangat kuat. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, kita mungkin bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan pemakan jiwa. Begitu Wu Hao selesai berbicara,
Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Tuan, Anda tidak perlu repot-repot dengan masalah ini. Surga ke-6 sekarang dalam bahaya. Anda harus tetap di sini untuk memimpin para biksu yang masih hidup dan berpegang teguh pada harapan terakhir. Saya bisa pergi ke istana Raja Ilahi sendirian." Begitu kata-kata itu diucapkan, gua itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ziyuan yang pertama panik, melangkah maju dan meraih lengan baju Chen Ping, matanya penuh kekhawatiran. "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Istana Raja Lahi ada di surga ke-8, dan kau harus melewati lorong hampa. Bagaimana jika sesuatu yang tak terduga terjadi padamu dengan kekuatanmu?" Ling Yue juga mengerutkan kening dan setuju, rekan Taois Chen, Ziyuan benar. Langit ke-8, tempat istana Raja Ilahi berada, dipisahkan dari langit Kinan oleh dua alam, lorong kehampaan sudah berbahaya, dan jika kau memaksakan diri melewati penghalang alam, risikonya terlalu besar. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini sendirian. Chen Ping menepuk tangan Ziyuan dengan lembut dan berkata dengan tegas, "Aku tahu perjalanan ini berbahaya, tetapi justru karena bahaya itulah, aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mengikutiku dan mengambil risiko. Kalian tetaplah di sini untuk melindungi para biksu yang masih hidup dan mengawasi pergerakan Soul Devourer. Jika aku berhasil memanggil bala bantuan, kita bisa bekerja sama dari dalam dan luar." Dia berhenti sejenak dan menatap Wu Hao. "Tuan, pembukaan jalan menuju surga ke-8 akan ditentang oleh Dao Surgawi. Apa konsekuensi spesifiknya?" Wu Hao menghela napas dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, pembatas antara alam dilindungi oleh hukum surga. Terutama ketika berpindah dari alam rendah ke alam tinggi, tekanan hukum akan semakin kuat. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini di alam abadi bumi tingkat kedua, jika Anda ingin secara paksa merobek jalan dari surga ke-6 ke surga ke-8, Anda pertama-tama harus melawan kekuatan hukum kedua alam tersebut. Begitu reaksi balik Dao Surgawi dipicu, paling tidak, meridian akan terputus dan kultivasi akan sia-sia belaka. Paling buruk, jiwa akan hancur total, tidak menyisakan kesempatan untuk bereinkarnasi. Meskipun begitu, aku harus pergi. Chen Ping sama sekali tidak ragu. Pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, seolah mencerminkan tekadnya. Waktu hampir habis di langit ke-6. Jika kita menunda 1 hari lagi, lebih banyak kultivator akan mati di tangan para kultivator iblis. Balas dendam untuk Komandan Aolai dan para kultivator yang gugur itu menunggu kita. Aku sanggup menanggung risiko ini." Wu Hao menatap tekad di mata Chen Ping dan tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan tidak ada gunanya membujuknya. Terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi menerobos batas secara paksa jelas bukan sesuatu yang bisa kau lakukan sendirian. Aku, Master Sekte Ling Yue, dan Taois Wuji akan bekerja sama untuk membantumu menstabilkan jalan dan berbagi tekanan dari hukum. Mungkin ini akan mengurangi kekuatan serangan balik Dao Surgawi." Ling Yue dan Taois Wuji langsung mengangguk, "Kami juga akan membantumu. Sekalipun membutuhkan seluruh kekuatan kami
Kami harus memastikan kau memasuki surga ke-8 dengan selamat. Ziyuan menggigit bibirnya, mengeluarkan botol giok kecil dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini berisi pil konsentrasi roh yang telah kubuat. Pil ini dapat melindungi jiwamu saat kau menghadapi serangan balik dari Dao Surgawi. Bawalah bersama kalian, mungkin berguna jika terjadi bahaya. Chen Ping mengambil botol giok itu, menggenggamnya erat-erat, dan membungkuk dalam-dalam kepada orang banyak. Terima kasih banyak. Saya, Chen Ping, akan mengingat kebaikan ini dalam hati saya. Ketika saya kembali dengan bala bantuan, kita akan merebut kembali surga ke-6 bersama-sama. Semua orang berhenti berbicara dan segera mulai bersiap. Pendeta Tao Wuji mengeluarkan peta batas yang menguning dan membentangkannya di lantai gua, lalu menunjuk ke garis merah tua dan berkata, mulai dari sini, pergilah ke tebing meteorit, di utara langit ke-6. Di sanalah penghalang batas paling lemah. Membuka lorong di sini dapat mengurangi sebagian hambatan hukum. Wu Hao mengangguk, baiklah, ayo berangkat ke tebing meteorit sekarang dan usahakan bersiap sebelum gelap. Setelah berkemas, rombongan menuju tebing meteorit. Sepanjang perjalanan, jejak para kultivator iblis semakin berkurang. Lagi pula, tebing meteorit terletak di daerah terpencil, dengan angin menderu sepanjang tahun, dan hanya sedikit orang yang mau pergi ke sana. Tetapi meski begitu, semua orang masih berhati-hati, takut bertemu dengan tim patroli pembudidaya setan. Sore harinya, mereka akhirnya tiba di tebing meteorit. Pemandangan di sini sungguh gersang. Tanah ditutupi retakan tak berdasar. Angin hitam bersiul dari celah-celah, menyapu kerikil dan menimbulkan suara keras. Langit tertutup awan gelap, dan sesekali kilat ungu menyambar langit, yang tampak sangat aneh. Ini dia. Pendeta Tao Wuji berdiri di tepi tebing, menunjuk ke kehampaan di depan. Penghalang batas ada di kehampaan itu. Penghalang itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi fluktuasi hukumnya bisa dirasakan. Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Chen Ping, nanti, Master Sekte Ling Yue dan saya akan melepaskan energi spiritual kami untuk membangun penghalang spiritual sementara di kehampaan untuk melemahkan kekuatan hukum terlebih dahulu. Pendeta Tao Wuji akan menggunakan sihir untuk menstabilkan penghalang tersebut, dan Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengedarkan kekuatan spiritual dan memusatkan tenaga untuk merobek jalan tersebut. Ingatlah, begitu lorong itu terbuka, engkau harus segera masuk dan tidak tinggal di aren. Jika tidak, serangan balik dari Dao Surgawi akan semakin kuat. Chen Ping mengangguk, mengeratkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga, dan mulai mengalirkan energi spiritualnya. Energi spiritual keemasan menyelimuti dirinya, dan kekuatan garis keturunan naganya perlahan bangkit. Cahaya keemasan berkilat di pupil matanya. Apakah kamu siap? Wu Hao menatap semua orang dan melihat mereka mengangguk, lalu dia berteriak, mulai. Begitu kata-kata itu terucap, Wu Hao dan Ling Yue melepaskan kekuatan spiritual mereka secara bersamaan. Kekuatan spiritual putih dan kekuatan spiritual ungu saling terkait membentuk penghalang besar, menutupi kekosongan di depan. Saat penghalang itu bersentuhan dengan kehampaan,
Terdengar suara, mendesis, seolah-olah sedang melawan kekuatan tak terlihat. Pendeta Tao Huji segera menghunus pedang kayunya dan menggumamkan sesuatu. Serangkaian rune keluar dari mulutnya dan menyatu dengan penghalang spiritual. Cahaya penghalang menjadi lebih menyilaukan, dan fluktuasi hukum di sekitarnya juga jelas sedikit melemah. Chen Ping, sekaranglah saatnya. Wu Hao berteriak. Chen Ping tidak ragu lagi dan mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Energi pedang emas melesat ke angkasa, lalu mencengkeram gagang pedang erat-erat dengan kedua tangan dan menebas ke hampa hati dengan ganas. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan itu tampak terkoyak, dan lorong gelap muncul di depan mata semua orang. Lorong itu dikelilingi cahaya listrik ungu, memancarkan aura hukum yang menakutkan. "Masuk cepat!" teriak Ling Yue. Wajahnya, wajah Wu Hao, dan wajah Taois Wuji memucat. Mempertahankan penghalang spiritual menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Chen Ping tidak ragu-ragu dan melompat ke lorong gelap itu. Saat dia memasuki lorong itu, penghalang spiritual di belakangnya tiba-tiba hancur, dan kekuatan hukum yang mengerikan menyapu lorong itu. Oh tidak, balas dendam surga akan datang. Wu Hao merasa ngeri dan ingin bergegas maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Taois Wuji. Percuma saja, ini hukuman surga bagi pelanggar batas. Orang luar sama sekali tidak bisa ikut campur. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pendeta Tao Huji mendesah, matanya penuh kekhawatiran. Dalam perjalanannya, Chen Ping menderita kesakitan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hukum ungu itu bagaikan bilah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang senantiasa mengiris tubuh dan jiwanya. Kulitnya langsung terluka tak terhitung jumlahnya, darah mengalir deras ke sekujur tubuhnya, menetes ke dalam lorong dan seketika ditelan kegelapan lorong itu. Chen Ping mengeluarkan raungan kesakitan, dan meridian di tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan putus kapan saja. Dia dapat merasakan bahwa kultivasinya cepat menghilang dan jiwanya terus-menerus terkikis oleh kekuatan hukum. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Chen Ping menggertakkan giginya, memikirkan situasi tragis di surga ke-6, pengorbanan Komandan Aolai, dan harapan Si Yuan, Wu Hao dan yang lainnya. Dia mengeluarkan pil konsentrasi yang diberikan Si Yuan dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan dingin langsung mengalir melalui tubuhnya, melindungi jiwanya dan membuatnya lebih sadar. Dia menahan rasa sakit, mengalirkan energi spiritual yang tersisa dalam tubuhnya, dan sekaligus merangsang kekuatan garis keturunan naga. Kekuatan garis keturunan emas membentuk perisai lemah di sekelilingnya. Meskipun tidak sepenuhnya mampu menahan serangan kekuatan hukum, itu sedikit mengurangi rasa sakitnya. Kekuatan hukum di saluran itu semakin kuat. Tubuh Chen Ping berlumuran darah dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedang. Penglihatannya mulai gelap dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, seolah-olah bisa pingsan kapan saja. Istana Raja Ilahi. Kita harus mencapai Istana Raja Ilahi. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, dan mengerahkan sisa tenaganya,
dia terbang menuju ujung lorong. Ada cahaya redup di ujung lorong, yang merupakan arah ke surga ke-8. Tepat saat ia hendak mencapai ujung lorong itu, tiba-tiba sebuah kekuatan hukum yang lebih dahsyat menghantamnya dan menghantamnya dengan keras di dada. Engah! Chen Ping meludahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke ujung lorong bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kesadarannya benar-benar kabur, dan tubuhnya jatuh terbanting ke rumput. Pedang pembunuh naga terlepas dari tangannya dan tertancap di lumpur di sampingnya. Tidak diketahui berapa lama sebelum Chen Ping perlahan membuka matanya. La mendapati dirinya terbaring di padang rumput yang asing. Langit biru muda dan udara dipenuhi energi spiritual yang kaya, sangat kontras dengan energi iblis dari surga ke-6. Apakah ini surga ke-8? Chen Ping ingin bangun, tetapi mendapati seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Gerakan sekecil apapun akan meluka-lukanya, membuatnya meringis kesakitan. La menatap tubuhnya. Luka-lukanya masih berdarah, tetapi meridiannya rusak parah dan kekuatan spiritualnya hampir habis. Sulit baginya, bahkan untuk mempertahankan kultivasi tingkat pertama di alam abadi bumi. Untungnya, aku berhasil mencapai surga ke-8 hidup-hidup. Chen Ping menghela napas lega, La berusaha keras mengulurkan tangannya, ingin mengambil pedang pembunuh naga. Di sampingnya, tetapi mendapati dirinya bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Dia hanya bisa berbaring di rumput, megap-megap mencari napas dan memulihkan tenaganya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Meskipun telah mencapai surga ke-8, ia masih belum tahu di mana istana Raja Dewa berada. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, jika ia bertemu dengan seorang kultivator dari surga ke-8 atau bahaya apapun, La tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kita harus memulihkan kekuatan kita sesegera mungkin dan menemukan istana Raja Dewa. Chen Ping menutup matanya dan mulai mengalirkan kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, perlahan-lahan memperbaiki meridian yang rusak. Energi spiritual di surga ke-8 sangat kaya dan sangat membantu pemulihannya. Tetapi meski begitu, perlu waktu untuk kembali ke bentuk puncak. Tepat saat Chen Ping tengah berkonsentrasi pada pemulihan, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Jantungnya berdebar kencang dan dia segera membuka matanya, menatap tajam ke arah suara itu. La melihat beberapa biksu berbaju zirah emas berjalan ke arahnya. Mereka dikelilingi aura suci, memegang tombak di tangan, dan bermata tajam. Mereka jelas biksu dari surga ke-8. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Biksu terkemuka itu berjalan mendekati Chen Ping, menatapnya dengan tatapan waspada. Chen Ping tahu bahwa mereka adalah kelompok orang pertama yang ditemuinya di surga ke-8, dan mereka juga merupakan harapannya untuk menemukan istana Raja Dewa. La menahan rasa sakit dan berbicara dengan susah payah, Aku seorang kultivator dari surga ke-6, aku ingin menemukan istana Raja Ilahi. Apakah kalian, sesama Taois, tahu di mana letaknya? Mata kultivator berbaju zirah emas terkemuka tiba-tiba menyipit setelah mendengar kata-kata, surga ke-6 dan, istana Raja Dewa. La sedikit mencondongkan tombaknya ke depan, dan nadanya menjadi semakin waspada.
Surga ke-6. Sekarang surga ke-6 telah diselimuti energi iblis dan berubah menjadi penjara iblis. Bagaimana mungkin kau muncul sendirian di surga ke-8? Kau tampak terluka parah, dan energi spiritualmu kacau. Mungkinkah kau mata-mata yang dikirim oleh para kultivator iblis? Penjaga berbaju besi emas lainnya segera mengelilinginya. Tombak mereka diarahkan ke titik vital Chen Ping, dan kekuatan spiritual suci mereka terkunci pada napasnya bagal ujung yang tajam. Chen Ping menahan rasa sakit yang hebat, mengangkat tangannya dengan susah payah, memperlihatkan garis-garis emas darah naga di telapak tangannya. Aku jelas bukan mata-mata. Aku Chen Ping, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos batas demi mencari bala bantuan. Jutaan nyawa di surga ke-6 dibantai oleh para kultivator iblis, dan para kultivator kerajaan ilahi hampir musnah. Hanya istana Raja Ilahi yang dapat menyelamatkan surga ke-6 dari bencana. Garis-garis emas itu bersinar dengan kilau hangat di bawah sinar matahari, samar-samar beresonansi dengan aura suci surga ke-8. Melihat hal ini, mata para penjaga berbaju emas menjadi kurang waspada. Garis keturunan naga itu murni dan lurus, dan tak akan pernah bisa ditempa oleh seorang kultivator iblis. Terlebih lagi, meskipun kultivator di depan mereka terluka parah dan sekarat, matanya jernih dan tegas, tanpa roh jahat. Penjaga berbaju zirah emas terkemuka merenung sejenak, lalu menginstruksikan orang di sampingnya, segera kembali ke istana dan laporkan bahwa seorang kultivator tingkat 6 berdarah naga telah terluka parah dan telah menerobos wilayah. Ingin menemui master istana keempat. Kalian semua, awasi dia. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, segera tangkap dia. Setelah menerima perintah, kaki penjaga berbaju bes emas itu memancarkan cahaya dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang menuju kejauhan. Para prajurit yang tersisa menyimpan tombak mereka, tetapi tetap waspada. Salah satu dari mereka menyerahkan sebotol ramuan, ini, pil Qingling, yang dapat menstabilkan lukamu untuk sementara. Minumlah dulu. Entah master istana keempat bersedia menemuimu atau tidak, kita harus menunggu kabar. Chen Ping mengambil pil itu, mengangguk penuh terima kasih, lalu memasukkan pil itu ke mulutnya dengan gemetar. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan spiritual yang dingin mengalir dari tenggorokannya ke seluruh tubuhnya. Meskipun tidak dapat memperbaiki meridian yang rusak, pil itu hanya sedikit menekan perburukan cederanya dan membuat napasnya sedikit lebih lancar.